Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pakan dan nutrisi pada kucing. Dengan dosen pengampu mata kuliah manajemen hewan kesayangan, Dr. Hewan Luhmade Sugimartini, MSc. Izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Ida Ayu Tarisca Maya Santi dengan NIM 22095111105. Selanjutnya ada Nandia Suci Aulia Putri dengan NIM 22095111113. Ada saya sendiri, Cecilia Erika Kusumawardani dengan NIM 22095111108. Selanjutnya ada Alimatus Zaidah dengan NIM 22095111116. Selanjutnya ada Haniah Zain Arifah dengan NIM 22095111119. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah nutrisi pada pakan kucing. Yang pertama ada konsep nutrisi dan pakan. Yang kedua, apa itu pakan seimbang. Yang ketiga ada kandungan dan sumber nutrisi dalam pakan kucing. Yang keempat ada jenis dan cara pemilihan pakan kucing yang baik. Dan yang terakhir ada pemberian pakan pada kucing yang baik. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama adalah konsep dari nutrisi dan pakan. Nutrisi dan pakan sendiri ternyata memiliki definisi yang berbeda, yang akan dibahas sebagai berikut. Nah, yang pertama, pengertian dari pakan dan nutrisi. Pakan sendiri merupakan segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan kesayangan untuk dimakan. Sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung dalam pakan tersebut. Jadi, pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Jadi, kita perlu memperhatikan kuantitas dan kualitas pakan tersebut. Nah, apa aja sih tujuan dari pemberian pakan dan nutrisi dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas pakan? Yang pertama, hewan dapat memiliki perkembangan tubuh yang baik. Yang kedua, hewan dapat memiliki pertumbuhan tulang yang baik. Dan yang ketiga, hewan memiliki fungsi organ reproduksi yang baik sehingga dia dapat berkembang biak. Dan yang keempat, hewan dapat mengoptimalkan perkembangan ototnya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, apa itu pakan yang seimbang? Pakan seimbang tentunya adalah pakan yang mengandung beberapa hal berikut ini, yaitu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada vitamin, ada mineral, dan juga ada air. Di sini protein, lemak, karbohidrat menjadi sumber energi, vitamin menjadi untuk metabolisme tubuh, lalu juga ada mineral dan air untuk pengaturan suhu tubuh, untuk transportasi, untuk metabolisme, dan juga untuk komponen penyusun tubuh. Lalu dari 6 hal ini akan dijelaskan secara detail dan rinci oleh Nandia teman saya di slide berikutnya. Terima kasih. Halo, aku Nadia. Sekarang aku bakal menjelaskan kandungan dan sumber nutrisi apa saja yang ada dalam pakan kucing. Kandungan dan sumber nutrisi dalam pakan kucing yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat biasanya tidak dipandang sebagai nutrisi penting dalam makanan kucing. Namun, karbohidrat ini memainkan peran penting dalam tubuh kucing. Karbohidrat menyediakan sumber energi yang mudah dicerna dan tersedia serta harus ada di semua makanan kucing. Kucing bisa mendapatkan karbohidrat yang dibutuhkannya dari biji-bijian seperti gandum dan beras. Karena biji-bijian ini biasanya ditambahkan sebagai bahan dalam wet food. Sumber karbohidrat ini telah diolah sebelumnya untuk memfasilitasi pencernaan dan penyerapan ke dalam tubuh kucing. Namun perlu diperhatikan bahwa karbohidrat dari kedelai mentah dan kacang-kacangan lainnya harus dihindari karena mengandung banyak faktor antinutrisi. Setelah karbohidrat, ada lemak yang dibutuhkan oleh kucing, seperti omega 3. Omega 3 ini merupakan asam lemak yang umumnya ditemukan dalam lemak hewani, serta dalam minyak nabati dan kacang-kacangan. Omega 3 juga berfungsi penting untuk membangun dan memelihara kesehatan tubuh. Lalu selain ada omega 3, ada pula omega 6 yang merupakan bentuk lain dari asam lemak tak jenuh yang sebagian besarnya diperoleh melalui kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak sayur. Omega 6 ini adalah asam lemak yang diperlukan untuk nutrisi kucing karena membantu mereka dalam menghindari penyakit jantung dan komplikasi jantung lainnya.
Omega 6 juga merupakan bagian penting dari kebutuhan nutrisi kucing. Setelah lemak, ada pula protein yang diperlukan oleh kucing. Protein merupakan salah satu nutrien terpenting yang berperan sangat vital pada kucing. Kucing, sebagai makhluk karnivora, memperoleh sebagian besar asupan proteinnya dari produk hewani seperti daging dan ikan. Protein makanan yang ada dalam nutrisi makanan kucing mengandung lebih dari 10 jenis asam amino esensial yang tidak diproduksi secara alamiah dalam tubuh kucing, yang mana semuanya adalah penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi kucing. Protein ini memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga dari resiko kesehatan seperti masalah metabolisme, kardiomiopati, kegagalan reproduksi, dan respon imun yang tidak memadai. Idealnya, semua kucing dewasa membutuhkan sekitar 35% protein dalam makanannya. Setelah protein, ada air yang perlu untuk kucing. Air ini sangat penting untuk kucing dan membantu tubuh mereka untuk distribusi nutrisi dengan benar, menjaga suhu tubuh, menghilangkan racun, dan metabolisme nutrisi. Wet food biasanya mengandung 78 hingga 82% air dan merupakan sumber hidrasi yang sangat baik. Makanan basah atau wet food ini dapat digunakan sebagai makanan lengkap atau makanan penutup, membantu kucing tetap hidrasi dengan cukup. Setelah air, ada pula vitamin yang diperlukan oleh kucing. Kucing membutuhkan vitamin A untuk meningkatkan penglihatan, tulang, gigi, dan reproduksi. Ada pula selaput lendir dan kesehatan kulit kucing. Lalu, dibutuhkannya vitamin B12 untuk metabolisme lemak, karbohidrat, dan konduksi saraf kucing. Kucing juga memerlukan vitamin D untuk membantu meningkatkan kadar kalsium dan fosfor. Vitamin E untuk melindungi mereka dari kerusakan oksidatif sel. Vitamin K untuk mencegah pembekuan darah. Dan ada B2 atau riboflavin untuk melepaskan energi dari lemak, protein, dan karbohidrat. Tiamin atau B1 untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat pada kucing. B3 atau niacin untuk memecah lemak, karbohidrat, dan protein yang ada dalam makanan. Dan yang terakhir itu ada pyridoxine atau B6 yang berfungsi untuk mencerna asam amino, glukosa, dan asam lemak. Yang terakhir yang dibutuhkan oleh kucing itu adalah mineral. Terdapat beberapa mineral yang baik untuk kucing, yaitu seperti kalium untuk fungsi saraf, kontraksi otot, dan irama jantung. Kalsium untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Natrium untuk kontraksi otot, memberikan hidrasi, dan memperkuat impuls saraf. Lalu ada fosfor untuk metabolisme dan pertumbuhan vital. Lalu ada zat besi untuk mengangkut energi dalam tubuhnya, dan magnesium untuk pencernaan protein, lemak, dan karbohidrat pada kucing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pakan yang baik pada kucing. Nah, yang pertama itu ada pakan kering atau dry food. Nah, keuntungan dari dry food ini adalah praktis, tahan lama, membantu membersihkan gigi kucing. Nah, selanjutnya itu cara pemilihannya yaitu untuk memperhatikan label, memastikan kandungan nutrisi, terutama protein dan taurin. Nah, pilih sesuai usia dan kondisi kesehatan pada kucing. Nah, yang kedua itu ada pakan basah atau wet food. Nah, keuntungan dari wet food ini adalah tinggi kelembapan, membantu hidrasi, dan juga banyak sekali varian rasanya. Nah, untuk cara pemilihannya yaitu pilihlah yang mengandung daging sebagai bahan utama, rendah karbohidrat, dan juga bebas tambahan pewarna atau pemanis. Yang ketiga itu ada pakan segar. Nah, keuntungan dari pakan segar ini adalah mendekati diet alami dari kucing dan juga dapat meningkatkan kebersihan giginya. Sedangkan untuk cara pemilihannya yaitu pastikan dagingnya itu segar, keseimbangan nutrisinya itu sama, dan juga diolah dengan baik dan aman agar terhindar dari bakteri-bakteri. Yang keempat itu ada pakan khusus atau specialist food. Keuntungan dari pakan khusus ini sesuai
dengan kondisi kesehatan pada kucing seperti pakan kucing untuk kucing yang obesitas. Untuk cara pemilihannya yaitu sesuaikan dengan kebutuhan kucing sendiri dan juga jangan lupa konsultasikan dengan dokter hewan. Untuk start selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya dari Tariska akan menjelaskan topik terakhir dalam video penugasan kali ini, yaitu topik kelima, bagaimana pemberian pakan yang baik pada kucing. Takaran dan frekuensi pemberian makan kucing menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesehatan mereka. Meskipun seringkali dianggap sepele, memberikan makan kucing dengan benar dapat menjaga berat badannya agar tetap sehat dan mendukung pertumbuhannya dengan baik. Pada dasarnya, pemberian pakan pada kucing perlu disesuaikan dengan beberapa faktor. Faktor tersebut mencakup usia dan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh kucing tersebut. Pertama, akan saya jelaskan bagaimana pemberian pakan pada anak kucing atau kitten, di mana ini adalah waktu yang sangat penting saat memberikan makanan pada kucing, karena kucing tersebut masih ada dalam masa pertumbuhan. Secara alami, biasanya kitten pada usia 8-12 minggu mulai diberi makanan basah khusus kitten yang mengandung lebih tinggi kalori, lemak, dan protein guna mendukung tumbuh kembangnya. Karena pada saat umur 8-12 minggu, mereka alamiah akan mulai berhenti minum susu dari induknya, di mana takaran pemberian pakan tersebut bisa diberikan sebanyak 20-25 gram, paling tidak 4-5 kali dalam sehari. Untuk adaptasi dari yang awalnya konsumsi susu dari induknya saja, perlu pembiasaan atau adaptasi kurang lebih 1-3 hari. Selanjutnya pada kucing dewasa atau adult cat, yaitu pada usia 1-7 tahun, idealnya kucing dewasa akan makan setidaknya 4-5 kali dalam sehari. Dapat diberikan kombinasi antara wet food maupun kibble atau makanan kering, dengan takaran setiap kilogram berat badannya itu diberikan 30-40 gram dry food, sedangkan untuk wet food sendiri diberikan takaran 150-200 gram wet food dalam seharinya untuk 2 kali porsi makan. Selanjutnya yaitu untuk kucing senior atau geriatri. Takaran dan frekuensi pakan kucing senior atau geriatri yaitu kucing yang usianya lebih dari 7 tahun akan bervariasi bergantung pada berat badan dan kondisi kesehatannya. Secara umum, takarannya sama dengan kucing dewasa yaitu sebanyak 30-40 gram per kilogram berat badan per harinya. Tetapi dalam kucing senior atau geriatri itu frekuensi makannya hanya 3-4 kali sehari umumnya. Namun, saat memilih makanan untuk kucing senior, sebaiknya dipilih makanan yang telah diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang lebih tua. Misalnya diutamakan makanan yang dapat mendukung kesehatan sendi dan mengandung banyak asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan kulit dan bulunya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.